Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Herdiansyah dengan NIM 2004-2164, berasal dari program studi ilmu administrasi negara. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan mengenai materi mata kuliah administrasi pembangunan, yaitu terdapat pada pertemuan keempat, yaitu pertama, ciri-ciri administrasi pembangunan dan paradigma pembangunan administrasi, yang diampu oleh dosen Yulia Henoselina, SIP, MAP. Baiklah, langsung saja kita bahas materi yang pertama, yaitu berkenaan dengan ciri-ciri administrasi pembangunan. Administrasi pembangunan pada dasarnya bersumber dari administrasi negara. Dengan demikian, kaidah umum administrasi negara berlaku pula pada administrasi pembangunan. Jadi, adanya sistem administrasi negara yang mampu menyelenggarakan pembangunan menjadi prasyarat bagi berhasilnya pembangunan. Di lain pihak, sistem pemerintahan di negara berkembang pada awal kemerdekaannya umumnya mempunyai ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama yaitu kelembagaannya mewarisi sistem administrasi kolonial yang sangat terbatas cakupannya. Karena tujuan pemerintahan kolonial bukan memajukan bangsa jajahan, akan tetapi mengeksploitasinya. Yang kedua yaitu sumber daya manusianya terbatas dalam kualitas. Jabatan banyak diisi oleh orang-orang yang tidak memenuhi persyaratan yang dibutuhkan untuk jabatan tersebut. Yang ketiga yaitu kegiatan sistem pemerintahan, terutama untuk menyelenggarakan fungsi-fungsi pemerintahan yang bersifat umum atau rutin, yang tidak berorientasi pada pembangunan. Selanjutnya kita membahas ciri pokok pada administrasi pembangunan. Menurut Bintoro Cokroamidjojo, pada tahun 1984 memberikan penjelasan mengenai ciri pokok daripada administrasi pembangunan, yaitu yang pertama, orientasi. Orientasi ditunjukkan pada usaha ke arah perubahan keadaan yang dianggap lebih baik. Bahkan administrasi pembangunan dimaksudkan untuk membantu dan mendorong perubahan besar atau basic change di berbagai kegiatan atau bidang kehidupan yang saling berkaitan dan memberikan hasil akhir dalam proses pembangunan. Ciri pokok administrasi pembangunan yang kedua yaitu pendekatan. Pendekatan administrasi pembangunan adalah perbaikan dan penyempurnaan administrasi dikaitkan dengan aspek perkembangan pada bidang lain seperti ekonomi, sosial, politik, dan lain-lainnya. Kemudian menurut Sondang Pesiagian pada tahun 1970 merumuskan ciri-ciri administrasi pembangunan sebagai berikut. Yang pertama, lebih memberikan perhatian terhadap lingkungan masyarakat yang berbeda-beda, terutama lingkungan masyarakat di negara-negara yang baru berkembang. Poin yang kedua yaitu memberi peran aktif dan berkepentingan terhadap tujuan pembangunan, baik dalam perumusan kebijaksanaan maupun dalam pelaksanaan yang efektif. Bahkan, administrasi ikut serta mempengaruhi tujuan-tujuan pembangunan masyarakat dan menunjang pencapaian tujuan sosial, ekonomi, dan lain-lain yang dirumuskan kebijakannya dalam proses politik. Poin yang ketiga yaitu berorientasi pada usaha-usaha yang mendorong perubahan ke arah keadaan yang dianggap lebih baik untuk masyarakat pada masa depan atau berorientasi masa depan. Poin yang keempat yaitu lebih berorientasi pada pelaksanaan tugas-tugas pembangunan dari pemerintah. Administrasi pembangunan lebih bersikap sebagai development agent, yaitu rumuskan kebijaksanaan, pembangunan dan pelaksanaan yang efektif, serta berbagai kemampuan dan pengendalian instrumen-instrumen bagi pencapaian tujuan-tujuan pembangunan. Poin selanjutnya yaitu mengaitkan diri dengan substansi perumusan kebijaksanaan dan pelaksanaan tujuan-tujuan pembangunan di berbagai bidang, yaitu ekonomi, sosial, budaya, dan lain-lain. Poin yang keenam, yaitu administrator dalam aparatur pemerintah juga dapat menjadi penggerak perubahan. Poin terakhir, yaitu lebih berpendekatan lingkungan, berorientasi pada kegiatan, dan bersifat pemecah masalah. Ketiga unsur ini disebut dengan mission driven. Selanjutnya kita membahas materi yang kedua, yaitu paradigma pembangunan administrasi. Paradigma merupakan cara pandang seseorang terhadap diri dan lingkungannya yang akan mempengaruhinya dalam berpikir atau kognitif, bersikap atau afektif, dan bertingkah laku atau konatif. Paradigma juga berarti seperangkat asumsi, konsep,
nilai, dan praktek yang diterapkan dalam memandang realitas dalam sebuah komunitas yang sama, khususnya dalam disiplin intelektual. Sedangkan pembangunan adalah proses perubahan ke arah kondisi yang lebih baik melalui apa yang dilakukan secara terencana. Menurut Chris Tiadi, pada tahun 1994, beliau menegaskan bahwa administrasi pembangunan merupakan paradigma yang berkembang sebagai ilmu administrasi pada sekitar tahun 1970-an. Administrasi negara mampu mendorong ke arah proses perubahan dan pembaruan serta penyesuaian. Oleh karena itu, administrasi pembangunan merupakan pendukung perencanaan pembangunan dan implementasinya. Pembangunan administrasi bermaksud memperbaiki keadaan untuk mewujudkan sistem pemerintahan yang baik. Banyak konsep dikembangkan dalam pembangunan atau pembaruan administrasi. Menurut Riggs, pada tahun 1966, beliau mengatakan bahwa pembaruan administrasi merupakan pola yang menunjukkan peningkatan efektivitas pemanfaatan sumber daya yang tersedia, yang mana tujuannya untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Pembangunan administrasi merupakan suatu upaya untuk memperbaiki, membangun, dan meningkatkan kinerja administrasi negara, serta berkembang ke arah yang lebih baik dan yang diinginkan. Menurut Chandler dan Plano pada tahun 1967, dalam The Public Administration Dictionary menjelaskan bahwa pembangunan administrasi merupakan upaya untuk memperbaiki teknik, proses, dan sistem untuk menaikkan atau meningkatkan kapasitas administrasi suatu negara berkembang. Pembangunan administrasi berusaha untuk mengimplementasikan birokrasi rasional berdasarkan kenetralan dan kecakapan pelayanan sipil pada negara berkembang. Hal ini dapat berjalan di beberapa tempat, tetapi tidak di beberapa tempat yang lain. Administrasi pembangunan sebagai bagian dari disiplin ilmu administrasi publik memiliki dua ruang lingkup utama, yaitu pembangunan administrasi atau the development of administration atau penyempurnaan administrasi negara, dan administrasi pembangunan atau yang disebut dengan the administration of development atau administrasi bagi pembangunan. Kedua ruang lingkup ini dipahami sebagai tugas pokok dan fungsi administrasi pembangunan. Dalam hal ini berarti bahwa administrasi pembangunan bukan hanya memberikan sumbangan atau kontribusi terhadap berhasil atau tidaknya pembangunan nasional di negara sedang berkembang atau yang disebut dengan NSB, yang mencakup berbagai aspek kehidupan atau ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, dan pertahanan dan keamanan. Akan tetapi ia juga harus membangun dirinya dalam rangka meningkatkan kemampuannya untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang pembangunan, sekaligus memiliki kapasitas untuk membangun dan menggerakkan partisipasi masyarakat. Untuk memahami apa itu pembangunan administrasi, fokus dan prioritasnya dapat dijelaskan melalui pendekatan organisasi. Sedangkan administrasi bagi pembangunan dapat dijelaskan melalui pendekatan manajemen pembangunan. Penggunaan pendekatan manajemen dalam hal ini untuk mengatur penggunaan money, mesin, metode, dan material dalam pembangunan dalam rangka mencapai hasil yang optimal melalui pelaksanaan dan dukungan fungsi manajemen yang terdiri dari planning, organizing, actuating, dan controlling. Demikian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas kekurangan dan terima kasih atas perhatian. Saya sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.